Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian dan pengemasan yang ada pada materi bab 4, di mana pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang tahapan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi, serta contohnya. Dalam menyajikan suatu hidangan atau olahan, ini hendaknya memberikan penampilan yang menarik sehingga dapat menggugah selera bagi yang melihatnya. Selain itu juga, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyajikan penampilan olahan pangan. Yang pertama apa? Yaitu berupa kombinasi warna, di mana dalam tata saji ini warna merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena akan menjadi nilai jual suatu hidangan. Selain itu juga, kombinasi warna yang buruk justru akan dapat merusak selera makan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk, tekstur, dan kekentalan. Bentuk-bentuk yang menarik mata saat memandang akan dapat meningkatkan selera makan. Demikian pula halnya dengan tekstur olahan pangan, ini juga perlu kita perhatikan. Tekstur olahan pangan ini dirasakan saat di dalam mulut. Apakah teksturnya lunak, kenyal, kasar, kental, atau halus? Adapun yang dimaksud dengan kekentalan itu adalah dalam satu paket menu hendaknya memperhatikan kombinasi tingkat kekentalan hidangan yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, rasa dan suhu. Dalam penyajian suatu menu, ini hendaknya kita juga perlu mengkombinasikan rasa-rasa dasar, seperti rasa asin, manis, pedas, ataupun rasa gurih, rasa pahit, rasa asam, maupun rasa yang sangat berbumbu, di mana dalam olahan ini ada yang dihidangkannya secara panas ataupun juga dengan secara dingin kondisinya. Misal soto ataupun sop, nah itu bisa kita hidangkan dengan suhu yang panas. Ya, sedangkan untuk makanan penutupnya bisa seperti es krim ataupun puding. Nah, ini disediakan dengan bentuk hidangan yang suhunya dingin. Nah, itu untuk rasa dan suhunya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu alat saji, di mana alat saji tradisional ini bisa kita gunakan misalnya dengan wadah rotan dengan dialasi daun pisang. Sedangkan untuk alat saji modern ini dapat berupa piring khusus untuk menu hidangan utama. Misalnya sup maupun piring kecil untuk makanan penutup yang dilengkapi dengan sendok dan garpu. Ya, ini untuk alat sajinya bisa menggunakan tradisional, bisa menggunakan yang modern. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu hiasan ataupun garnish. Hiasan atau garnish ini merupakan penunjang penampilan pada olahan pangan yang dihidangkan, di mana hiasan ini dapat memberikan aksen warna yang menggugah selera, bentuk yang bermacam-macam maupun tata saji yang menarik. Yang keenam, yaitu berupa penyajiannya. Suatu hidangan juga dapat disajikan dalam sebuah kemasan, yang mana dalam menyajikan suatu hidangan dengan menggunakan kemasan ini juga harus kita perhatikan. Ya, contohnya misalnya untuk kemasan yang bisa kita ambil, ya, daun pandan untuk kue-kue bentuk kecil. Ya. Nah, ini proses pembuatan kemasan untuk menggunakan bahan daun pandan. Yang pertama, siapkan daun pandan dan potong daun pandan berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan ukuran kue.
Kemudian, kedua, siapkan juga 2 lidi ukuran 3 cm untuk menyambungkan antar lipatan daun. Selanjutnya, yang ke C, lipatlah sisi kiri daun dengan rapih. Kemudian, yang bagian D-nya ikat lipatan tadi dengan lidi. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kanannya. Ya, hasil akhir kemasan daun pandan seperti ini. Ya, contoh sebuah kemasan yang dibuat dari daun pandan. Nah, itulah materi pada pertemuan terakhir di bab 4 kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.